Tonight I'm moving like Francesco Bagnaia menjadi pemenang dalam MotoGP Italia 2024 yang berlangsung di sirkuit Mugello Minggu 2 Juni malam waktu Indonesia. Start dilakukan Jorge Martin dengan cukup baik, namun agresivitas Francesco Bagnaia di depan pendukung Ducati membuat sang juara dunia berada di posisi pertama. Bagnaia Martin kemudian disusul Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Pedro Acosta. Bagnaia unggul 0,3 detik atas Martin ketika memasuki lap kedua. Martin pun mencoba membuntuti lebih dekat. Bagnaia dan Martin mulai menjauhi pembalap lain ketika memasuki lap kedua. Sementara persaingan sengit terjadi antara Marquez dan Acosta yang berebut peringkat keempat. Lap demi lap berlalu, Bagnaia bisa menciptakan jarak lebih jauh lagi dari Martin. Justru Martin yang dibayang-bayangi Bastianini. Hingga 8 lap berlalu, posisi 3 besar masih belum berubah. Bagnaia unggul lebih dari 0,5 detik dari Martin. Sementara Bastianini berupaya menjauh dari kejaran Marquez. 10 lap terlewati, Bagnaia dan Martin masih berada di posisi 2 besar dengan jarak keduanya antara 0,5 sampai 0,8 detik. Martin mulai bisa meninggalkan Bastianini yang mendapat tekanan dari Marquez. Acosta, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Brad Binder menempati peringkat 10 besar. Ketika balapan menyisakan 11 lap lagi, Martin terlihat mendekati Bagnaia. Jarak sempat menjadi sekitar 0,4 detik, namun Bagnaia kembali melesat. Saat Bagnaia dan Martin terpisah jauh, Bastianini dan Marquez menyajikan jarak yang tipis. Keduanya berselisih 0,1 hingga 0,2 detik saja. Sementara duel tak kalah seru juga terjadi antara Morbidelli dan Vinales yang memperebutkan peringkat ke-6. Pada lap ke-17, Marquez bisa menyalip Bastianini dan masuk posisi 3 besar. Marquez langsung meninggalkan Bagnaia sekaligus mendekati Martin. Pada 3 lap terakhir, Bagnaia dan Martin hanya terpaut 0,3 detik. Balapan kembali menjadi sengit. Bagnaia merespons dan kembali menciptakan jarak 0,5 detik. Sementara Bastianini kembali mengambil alih posisi ketiga pada lap ke-21. Tak cuma menjadi penghuni posisi ketiga, Bastianini kemudian menyalip Martin. Bagnaia finish pertama, Bastianini di belakangnya, dan Martin di peringkat ketiga. Balapan sprint di Mugello kembali diwarnai dengan pertarungan 3 arah. Sementara Pecco Bagnaia menguasai jalannya balapan, Marc Marquez memenangkan duel dengan Jorge Martin yang akhirnya kehilangan kendali atas motornya. Untuk balapan kali ini yang 2 kali lebih singkat dari balapan hari Minggu, para pembalap memilih ban medium di depan dan ban lunak di belakang. Martin berada di posisi terdepan di depan Bagnaia yang akan menghadapi penalti 3 posisi di balapan utama dengan Maverick Vinales melengkapi barisan terdepan di depan Marquez. Bagnaia memulai balapan dengan start terbaik di depan Enea Bastianini yang berada di posisi kelima dan Martin. Berkat start yang sangat baik dari posisi ke-13, Brad Binder naik ke posisi keempat di depan Marquez yang mencoba menyalipnya di lap pembuka namun tidak berhasil. Martin juga memberikan ancaman serius kepada Bastianini dan melewatinya di lap pertama. Marquez berhasil menyalip Binder di lap kedua. Fabio Quartararo berada di urutan ke-15 pada saat itu dan balapan pembalap asal Perancis tersebut berakhir di lap tersebut. Miguel Oliveira kehilangan kendali atas motor Aprilianya saat mencoba menyalipnya, membuat kedua pembalap terjatuh. Petugas melakukan investigasi atas insiden tersebut tetapi memutuskan untuk tidak menghukum siapapun. Di awal lap ketiga, Bastianini mencoba melakukan manuver menyalip secara agresif terhadap Martin yang mencoba masuk kembali ke dalam. Keduanya bersenggolan dan Bastianini terjatuh. Petugas mengumumkan penyelidikan kedua, tetapi dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah insiden balap. Martin mampu mempertahankan posisinya, setengah detik di belakang Bagnaia. Sementara Marquez berada di urutan ketiga di depan Binder dan Acosta. Tetapi yang terakhir dengan cepat menyalip pembalap asal Afrika Selatan itu.
yang juga disalip Morbidelli satu putaran kemudian. Di depan, Martin lebih merupakan ancaman bagi Marquez daripada pesaing untuk meraih kemenangan. Pembalap Gresini itu mencoba beberapa kali serangan dan serangan kedua adalah serangan yang tepat setelah melewati garis tengah. Marquez tertinggal 1 detik dari Bagnaia. Saat dia kehilangan kontak dengan Marquez, Martin terjatuh di tikungan pertama saat balapan menyisakan 4 lap lagi dan kehilangan poin penting dalam perebutan gelar juara. Bagnaia dan Marquez kini menjadi satu-satunya pesaing untuk meraih kemenangan. Pembalap Spanyol itu berusaha sekuat tenaga untuk memperkecil jarak, menutup jarak hingga 7/10 detik, namun jarak itu kembali melebar menjelang akhir balapan. Belum pernah memenangkan balapan sprint sejak Red Bull Ring tahun lalu, Bagnaia meraih kemenangan di depan Marquez. Kedua pembalap ini tampil sangat baik di kejuaraan ini, dengan Martin kini hanya unggul 27 poin dari Bagnaia dan 32 poin dari Marquez. Sesi kualifikasi yang bagus adalah apa yang telah dilakukan Rins dengan Yamaha M1 di Italia. Posisi kedua yang memungkinkannya untuk langsung lolos ke Q2 besok sehingga menghindari Q1. Beginilah perasaan sang pembalap hari itu seperti yang dilaporkan oleh rekan kami Manuel Pecino dari sirkuit Mugello. Hari yang positif. Kami bisa melakukan riset setelah kecelakaan yang kami alami pagi ini di awal FP1. Ini adalah pertama kalinya saya terjatuh sejak cedera. Saya tidak pernah terjatuh sekeras ini sebelumnya, tapi saya senang. Terlepas dari itu adalah hari yang baik. Pada sore hari, kami memulai dengan ban baru untuk melakukan serangan waktu jika hujan turun dan kami berada di urutan kedua. Jadi ini bagus dan kemudian saya memberikan yang terbaik. Kami mencoba setup yang berbeda pada motor dan tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Tetapi tetap saja kecepatannya, jadi saya senang dengan hal itu, kata pebalap Yamaha itu, Alex Rins. Dengan perasaan yang baik pada motornya tetapi mengetahui bahwa masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan, kemudian saya memberikan yang terbaik di akhir latihan. Dari 2 ban yang kami pakai, yang pertama memang benar berada di belakang pembalap. Tetapi yang terakhir, kami turun ke lintasan sendirian dan kenyataannya saya mencatatkan waktu yang sangat cepat sehingga saya berada di posisi kedua pada akhirnya. Saya senang karena ini tampaknya sedikit mengkonfirmasi sensasi yang kami rasakan saat tes. Tentu saja kami perlu meningkatkan motor karena saya merasa motornya sangat berat saat mengubah arah. Itu sangat sulit bagi saya. Kami kehilangan banyak waktu untuk mengubah arah dan itu sudah sulit dalam tes dan Anda mencari lebih banyak batasan dan semuanya menjadi lebih berat. Bayangkan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Tapi kami senang kami berada di Q2.